Jadi puncak dosa, puncak kekotoran termasuk minuman keras. Kenapa? Karena minuman keras orang tidak sadar diri. Dengan meminum minuman keras terjadilah pemerkosaan, terjadilah pembunuhan, terjadilah pertikaian, apa saja bisa terjadi kejahatan jika orang sudah dalam keadaan mabuk. Dan itu dibuat hadiah oleh brand miras. Maka kita umat Islam wajib marah. Wajib kita marah, tidak boleh kita diam saja. Tidak boleh kita bilang umat Islam harus sabar, umat Islam harus tawadu, umat Islam harus memaafkan. Bukan di situ babnya itu. Kalau agama kita sudah dilecehkan, wajib kita marah. Ustadz Sahdari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 317 yang wajib kita syukuri sebagai umat Islam di negara Indonesia ini. Yang pertama 17 rakaat, yaitu solat 5 waktu sehari semalam. Marilah kita sebagai umat Islam yang mensyukuri 17 rakaat dengan membuktikan untuk mendirikan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau kita lihat di hari Jumat, banyak orang solat berjamaah di masjid, maka tidak cukup hanya solat Jumat saja. Kita ini sebagai umat Islam, jumlah rakaat solat kita dalam sehari semalam adalah 17 rakaat. Maka marilah kita untuk mensyukurinya dengan membuktikan untuk mendirikan yang 17 rakaat itu. Kalau memang selama ini kita masih banyak yang tinggal solatnya, mari kita niatkan untuk ke depan, jangan pernah lagi meninggalkan solat 5 waktu. Karena solat 5 waktu ini sudah sering disampaikan merupakan tiang agama. Kita bangga dengan Islam, bangga kita sebagai umat Islam. Tapi kalau kita tidak mendirikan solat, sama saja kita telah menghancurkan agama kita sendiri. Maka Rasul menyampaikan as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan solat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang tidak mendirikan solat berarti menghancurkan agama.
Kita perhatikanlah di zaman sekarang ini betapa banyak orang yang melecehkan agama, betapa banyak orang menistakan agama, betapa banyak orang menghina agama. Kenapa? Akibat kita banyaknya yang mengaku umat Islam tapi tidak mendirikan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Baru-baru ini kita lihat ada viral, yaitu satu brand atau merek minuman keras. Lalu dibuatlah acara muda-mudi mabuk-mabukan, dan yang paling menyakitkan hati kita sebagai umat Islam, siapa yang bisa menghafalkan satu surah Al-Quran maka diberikan hadiahnya minuman keras. Ini kurang ajar. Ini sama saja sudah menginjak-injak Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa minuman keras itu termasuk rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi puncak dosa, puncak kekotoran termasuk minuman keras. Kenapa? Karena minuman keras orang tidak sadar diri. Dengan meminum minuman keras terjadilah pemerkosaan, terjadilah pembunuhan, terjadilah pertikaian, apa saja bisa terjadi kejahatan jika orang sudah dalam keadaan mabuk. Dan itu dibuat hadiah oleh brand miras. Maka kita umat Islam wajib marah. Wajib kita marah, tidak boleh kita diam saja. Tidak boleh kita bilang umat Islam harus sabar, umat Islam harus tawadu, umat Islam harus memaafkan. Bukan di situ babnya itu. Kalau agama kita sudah dilecehkan, wajib kita marah. Umar bin Khattab pernah diperintahkan oleh Nabi minta zakat kepada orang kaya. Enggak pernah bayar zakat. Satu hari diperintahkan Rasul, "Hei Umar bin Khattab, coba pergi ke orang kaya itu, minta zakatnya. Bertahun-tahun dia tidak membayar zakat, minta zakatnya." Maka Umar bin Khattab datanglah kepada orang kaya itu. "Wahai saudara, aku diperintahkan Rasul untuk meminta engkau menunaikan zakat." Lalu orang itu menjawab apa? Istilah kita dah, "Oh, seninakmu Muhammad ekin kau mido zakat bangku." Itulah bahasa alasnya. "Oh, sohibmu yang nyuruh kau minta zakat, seninak men nyuruh kau mido zakat bangku," kata kalau ayah andai. Marah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jangan main-main. Jangankan manusia, iblis setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Kepada Umar bin Khattab dia berani melecehkan Nabi Muhammad dengan nada, "Oh, seninakmu Muhammad ekin nyuruh kau mido zakat beda." Dicabut Umar bin Khattab pedangnya, ditebas kepala orang kaya itu sampai terputuslah kepalanya. Kenapa? Karena dia sudah melecehkan Nabi Muhammad. Tersebarlah di kota Mekah itu bahwa Umar bin Khattab telah membunuh. Lalu ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, "Kenapa Umar bin Khattab sampai seperti itu?" Karena Umar bin Khattab diperintahkan Rasul untuk minta zakat kepada orang kaya itu. Lalu orang kaya itu dengan nada menghina Nabi Muhammad, sehingga Umar bin Khattab mencabut pedangnya lalu menebas leher orang kaya itu. Kata Abu Bakar Siddiq, andai kata aku yang diperintahkan oleh Nabi untuk minta zakat kepada orang kaya itu, lalu dia menjawab seperti itu, aku juga akan melakukan hal yang sama kepada orang kaya itu. Inilah luar biasanya kecintaan Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad tidak perintahkan, tapi Nabi Muhammad pun tidak langsung menyalahkan. Kenapa? Karena kalau orang sudah menghina agama, harus ditindak tegas. Cuman masalahnya di negeri kita ini kan konoha namanya, nggak tegas. Mesti turun dulu ulama, viral dulu, marah dulu umat, nanti baru bergerak. Dan alhamdulillah memang sudah diringkus orang yang melecehkan Al-Quran itu. Andai kata Umar bin Khattab masih hidup sekarang ini, ada orang melecehkan Al-Quran seperti itu, sudah bukan main taruhannya itu. Umar bin Khattab juga pernah ketika hijrah itu menyampaikan, "Hei kafir Quraisy, Umar bin Khattab besok akan hijrah. Siapa yang berani
berpisah kepalanya dari badannya, cuba halangi aku untuk hijrah, akan tahu akibatnya. Tidak berani orang. Iblis, setan pun takut, yaitu berpas-pasan dengan Umar bin Khattab. Maka sebenarnya kita umat Islam wajib marah. Cuman kita negara hukum di Indonesia ini, dengan kita bahan bagi Umar bin Khattab, tangkap kita kita salah. Nah, paling tidak marah. Jangan diam, jangan salah ajar. Diam saja, kita harus sabar, kita harus lemah lembut. Enggak, bukan babnya itu. Kalau sudah agama kita dilecehkan orang, wajib kita marah. Bahkan Buya Hamka, ulama yang terkenal di Indonesia, namanya Buya Hamka, kalau ada orang melecehkan agamamu, lalu engkau diam saja, malah open KDP biasa plain, kata Buya Hamka, maka ganti pakaianmu dengan kain kapan, kata Buya Hamka. Maka paling tidak ada hati kita marah. Jangan sampai, ini kadang-kadang orang, kalau kita kritik presiden marah dia, kita kritik nanti kinerja pemerintah marah dia, kita kritik nanti misalnya bupati marah dia, kita kritik nanti kebijakan pemerintah ini marah dia. Tapi begitu agama Islam dilecehkan, mana ya hadipe? Agama Islam dilecehkan, Al-Quran diinjak-injak, komplain namanya. Tapi kalau pemerintah, luar biasa marahnya dia. Itu menunjukkan sifat munafik. Ketika agama dilecehkan, diam saja. Tapi ketika pemimpin yang mungkin ada maunya di situ, marah dia kalau kita kritik. Padahal kritikan itu sangat luar biasa diperlukan oleh pemerintah sebenarnya. Umar bin Khattab nggak mau dia jadi pemimpin, nggak mau dia jadi pemimpin. Umar bin Khattab sampai ada orang dulu mau mengkritik dia, baru mau dia. Saya tidak mau jadi pemimpin. Tahu nggak kenapa? Karena saya tahu betapa umat ini banyak takut kepada saya. Jadi karena takut nanti nggak ada yang mengkritik saya. Sampai ada pemuda cabut pedang, wahai Umar bin Khattab, jika engkau nanti salah, berbuat kesalahan, melenceng, merugikan masyarakat, menzolimi masyarakat, maka aku akan siap menegurmu dengan pedangku. Barulah cerah wajah Umar bin Khattab, baru mau dia jadi pemimpin. Pemimpin sekarang terbalik, dikritik enggak ya, tapi dipuji-puji senang dia. Padahal pujian ini membuat kita lalai, sehingga kita terus melakukan hal-hal yang lalai, yang semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 17 rakaat jangan pernah tinggalkan. Jangan selalu urusan sibuk. Sibuklah. Siapa orangnya yang enggak sibuk di dunia ini? Semua kita sibuk. Enggak terus gara-gara sibuk enggak sempat sholat 5 waktu. Oh sibuk Ustaz, dah sempat Ustaz. Makanya jangan diperbudak oleh kesibukan. Kita ini semuanya sibuk. Cuman masalahnya kita mau diatur oleh kesibukan atau kita yang mengatur kesibukan kita. Kita tinggal pilih. Kita yang ngatur kesibukan itu, bukan kesibukan mengatur kita. Sehingga kita diperbudak oleh dunia ini, sehingga kita lalai dengan dunia ini, meninggalkan sholat 5 waktu kewajiban kita, padahal itu merupakan kunci ibadah. Betapa banyak pun nanti kebaikan kita, kalau tidak ada passwordnya 24434 sholat 5 waktu itu, maka sirnalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak bisa terbuka kuncinya. Dan membuka kunci kebaikan itu adalah sholat 5 waktu. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan sepelekan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang bilang, banyak orang sholat Ustaz tapi pebual. Berarti bukan sholatnya itu kita permasalahkan. Orangnya, mungkin sholatnya riya, mungkin sholatnya salah. Kalau benar sholatnya, tidak mungkin orang akan berbuat keji dan mungkar. Karena itu sudah dijamin oleh Allah, aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah tinggalkan solat 5 waktu. Yang kedua, 17 Agustus, ini sebentar lagi kami sampaikan. Kalau buat acara nanti, buat perlombaan, buatlah perlombaan yang kreatif, yang mendidik, yang bermanfaat. Ulang bahan perlombaan yang nyeleneh. Buat perlombaan sepak bola, anak laki.
Tapi pakai baju daster, ni kurang ajar namanya. Marah cuman pahlawan kita kai kalau anda main bola tapi pakai baju daster, jangan. Laki-laki, jangan kita rombak-rombak diri kita. Buat nanti perlombaan-perlombaan yang menunjukkan tidak ada akhlak. Jadi perbuatan-perbuatan yang justru melenceng, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah 17 Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar umur kita nanti disampaikan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu banyak sekali peluang-peluang pahala bisa kita dapatkan, berlipat ganda pahala bisa kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan kita semua teruslah untuk istiqomah dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, karena Allah janjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, nikmat ditambah oleh Allah. Jika kita tidak bersyukur, maka nikmat akan berubah menjadi azab. Maka marilah kita mensyukuri nikmat 17 rakaat, nikmat 17 Agustus sebagai kemerdekaan Indonesia, nikmat 17 Ramadan kita berdoa agar dipertemukan oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita selalu berada dalam ridha Allah, karena dengan ridha Allah kelak kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nawwir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Ustaz Sahdari.